Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bisnadi dan kali ini saya akan menjelaskan tentang restrukturisasi keuangan. Apa sih restrukturisasi keuangan itu? Restrukturisasi perusahaan merupakan penyusunan ulang modal perusahaan. Nah, ada 3 istilah dalam restrukturisasi keuangan ini. Yang pertama ada restrukturisasi yuridis, yang merupakan perubahan jenis perusahaan, misalnya dari perusahaan BUMN menjadi swasta. Dan lalu yang kedua ada restrukturisasi intern. Contohnya seperti dari perusahaan yang banyak divisi menjadi sedikit divisi, yang tujuannya untuk menghemat biaya perusahaan. Nah, dan yang terakhir, yang ketiga, tentunya restrukturisasi keuangan. Restrukturisasi keuangan biasanya dilakukan oleh perusahaan ketika kerugiannya mencapai 50% dari modalnya. Nah, untuk mempermudah pemahaman tentang restrukturisasi keuangan ini, saya sudah berikan ilustrasinya berikut ini. Nah, ini ilustrasi restrukturisasi keuangan PT ABD. Perusahaan mengalami akumulasi kerugian sebesar 50% dari modal sendiri. Likuiditas perusahaan mulai terganggu, buruh mulai terlambat menerima upah setiap akhir minggu, dan karyawan terlambat menerima gaji. Keadaan yang demikian mengakibatkan keresahan dalam perusahaan. Sedangkan di luar perusahaan, pemasok mengeluh karena tagihannya sulit dicairkan dan cicilan utang dan bunga bank terlambat dibayar. Keadaan yang demikian, pemilik dan manajemen puncak mengadakan restrukturisasi keuangan agar perusahaan sehat kembali. Data keuangan perusahaan adalah sebagai berikut. Nah, yang kalian lihat ini merupakan data keuangan sebelum restrukturisasi. Nah, kerugian yang sebesar Rp2.500 itu adalah berdasarkan nilai buku, nilai akuntansi, belum tentu menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Yang kerugian ini bisa dilihat di neraca sebagai laba ditahan. Nah, agar perusahaan sehat kembali, maka diadakan restrukturisasi keuangan. Sebelumnya harus diadakan penilaian kembali atas harta sebagai berikut. Yang pertama, piutang dinilai sebesar Rp700. Yang kedua, persediaan dinilai Rp300. Dan yang ketiga, aktiva tetap dinilai sebesar Rp1.500. Nah, setelah diadakan penilaian atas harta, maka kerugian perusahaan bertambah yaitu menjadi Rp3.500, yaitu dari penurunan harta yang Rp1.000 tadi, ditambah akumulasi kerugian Rp2.500, jadinya kan Rp3.500. Nah, setelah diadakan reevaluasi, tabelnya menjadi sebagai berikut. Untuk menyehatkan keuangan perusahaan, maka manajemen memutuskan yang pertama untuk seluruh kerugian menjadi beban pemegang saham atau ditanggung pemegang saham. Lalu yang kedua, membentuk cadangan perluasan sebesar 20%. Maka setelah manajemen memutuskan kebijakan keuangan, dapat dihitung modal baru sebagai berikut. X sama dengan Rp5.000 dikurangi Rp3.500 dikurangi 0,20X. Maka Rp5.000 dikurangi Rp3.500 menjadi Rp1.500, dan 0,20X dipindahkan ke ruas kiri, maka X tambah 0,20X menjadi 1,20X. Lalu 1,20 dipindahkan lagi ke ruas kanan, jadinya 1.500 dibagi 1,20, hasilnya menjadi 1.250. Ini yang menjadi modal baru. Maka cadangannya adalah 0,20 dikali 1.250, hasilnya jadi 250. Ini akan menjadi cadangannya. Lalu neraca atau laporan posisi keuangan perusahaan sesudah restrukturisasi dapat disajikan berikut ini. Keterangan dari neracanya yaitu yang pertama, modal saham berkurang. Yang tadi Rp5.000 dikurangi Rp1.250, hasilnya jadi Rp3.750. Lalu yang kedua, berkurangnya modal saham sebesar Rp3.750 itu digunakan untuk menutup kerugian sebesar Rp3.500, lalu membentuk cadangan sebesar Rp250. Setelah restrukturisasi, perusahaan dapat sehat kembali jika diikuti yang pertama, kesadaran seluruh karyawan untuk meningkatkan pendapatan dan menghemat biaya. Lalu yang kedua, kesadaran manajer dalam menetapkan visi yang jelas dan misi yang bertanggung jawab. Visi yang jelas yakni perusahaan ingin menjadi apa, artinya ingin menjadi pemimpin harga, atau ingin menjadi yang terbesar, ataupun ingin produknya berkualitas paling unggul.
Sedangkan misi yang bertanggung jawab, yakni seluruh karyawan dan manajemen harus mampu menciptakan laba secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya secara adil kepada pemilik perusahaan, manajer, dan karyawan. Lalu yang ketiga, perusahaan harus peka terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun di internal. Lalu yang terakhir, yang keempat, karyawan harus loyal, bekerja aktif, efisien, dan produktif sehingga mampu menghasilkan laba dan tumbuh sepanjang waktu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.